Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Ivy, NIM 203131011. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil stimulasi perkembangan sosial dan emosional melalui kegiatan berlatih life skill, cooking class, dan market day. Nah, yang pertama mengenai latar belakang objek. Di sini saya memilih 3 anak, yaitu yang pertama Thalita Gina Azahra, yang kedua Muhammad Ryan Alfariski, dan yang ketiga Arza Guna. Nah, saya memilih anak pertama karena sebelumnya anak ini memiliki masalah dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab terhadap pribadinya. Jadi anak ini belum atau kurang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mesti dilakukannya demi kebaikannya sendiri. Nah, terus kemudian Muhammad Ryan Alfariski. Nah, ini latar belakangnya. Jadi anak ini tuh ketika di kelas itu sulit disiplinnya. Jadi memiliki masalah dengan kedisiplinan. Nah, sedangkan anak ketiga yaitu Arza Guna, nah ini memiliki masalah dengan kegigihan. Jadi anak ini tuh sering mengeluh, kemudian kalau melaksanakan kegiatan itu tidak sampai selesai karena capek, kemudian ya pokoknya tidak mau, seperti itu, banyak mengeluhnya. Selanjutnya program pelaksanaan. Nah, yang pertama kan tadi ada life skill. Jadi saya memilih kegiatan life skill ini karena kegiatannya sederhana. Selain itu juga melatih life skill ini tuh sangat bermanfaat untuk kemandirian anak. Selain itu, life skill itu kan berarti keterampilan kehidupan sehari-hari ya. Jadi tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk anak. Sehingga anak bisa mandiri, kemudian anak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Terus anak juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang meskipun itu terlihat sederhana, namun sebenarnya bagi perkembangannya itu sangat bagus. Jadi bagus untuk perkembangan sosial emosionalnya, seperti saat berlatih life skill misalkan mencuci wadah makanan. Nah, itu juga dia kan belajar mengantri. Jadi ketika di TK itu kan kalau mau mencuci, nah itu kan harus ngantri dulu di kerannya, ada beberapa keran dan banyak anak kan, tentunya harus mengantri. Nah, itu kan belajar bersabar, belajar mengantri, dan lain sebagainya ya. Intinya tentang life skill. Nah, kemudian market day. Nah, market day ini saya lakukan di rumah. Nah, pada saat ini saya melakukan stimulasi kepada anak pertama, yaitu Thalita Gina Azahra. Nah, itu lokasinya di rumah. Kalau yang tadi kan di sekolah. Nah, ini di rumah. Jadi market day ini anak berperan sebagai penjual maupun pembeli. Nah, dari permainan ini sebagai penjual kemudian pembeli, itu anak ini terlatih rasa tanggung jawabnya. Jadi ketika melayani pembeli itu seperti apa, kemudian menjadi pembeli yang baik itu seperti apa. Nah, dari situ kan anak bisa belajar, anak juga bisa belajar untuk bertanggung jawab ya, sikap tanggung jawab dari kegiatan jual beli ini, dari kegiatan market day. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cooking class. Nah, cooking class di sini pada saat di sekolah itu saya mengadakan stimulasi dengan kegiatan menghias roti. Jadi anak-anak ini menghias roti sesuka hatinya kan. Nah, dari sini juga saya memilih cooking class karena hal ini melatih seperti kemampuannya, terus juga hal ini melatih kedisiplinannya. Jadi saat kegiatan ia mau tertib atau tidak, kemudian ketika giliran temannya dia sabaran atau tidak, kemudian dia setelah kegiatan mau membereskan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sederhana pun itu sudah sangat bermanfaat untuk dirinya. Nah, selama kegiatan ini juga kita terus memberi arahan dan memberi motivasi kepada anak. Nah, selanjutnya tahapan proses pelaksanaan. Nah, tentunya yang pertama kali yaitu kita harus mengetahui karakteristik anak.
Nah, jadi kalau kita udah tahu karakteristik anak itu, kita bisa ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi ada anak yang karakteristiknya itu seperti ini. Jadi dia itu tidak cocok jika ditekan, terlalu ditekan, kemudian dipaksa, terus dimarahi, seperti itu. Ada seperti contohnya yang anak pertama ya. Jadi anak tersebut ketika ia ditekan oleh orang tuanya, nah ia itu malah akan seperti menunjukkan aksi protes atau lebih mencari perhatian lah. Dengan cara apa ya? Dengan cara dia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalkan ketika dia menumpahkan makanan, terus karena dibentak, karena dimarahi, maka ia tidak mau membersihkan makanan yang tertumpah tersebut. Akan tetapi kalau diarahkan, kita menasehatinya dengan baik, terus tidak terus menekan anak, itu anaknya malah jadi sedikit demi sedikit nurut, seperti itu. Jadi yang pertama, memang yang paling penting itu kita harus mengetahui karakteristik anak terlebih dahulu. Selanjutnya, mencari penanganan dan stimulasi yang tepat. Nah, di sini kan berarti kita mencari stimulasi tentunya melalui kegiatan ya. Kita melakukan kegiatan itu yang seru, yang disukai oleh anak. Terus kita juga tetap mengarahkan anak, mengawasi anak, dan juga memberi dukungan. Nah, ini yang paling penting, memberi dukungan dan memberi apresiasi, karena pada dasarnya anak itu suka diapresiasi ya. Anak juga senang kalau ada orang yang peduli terhadap dirinya, orang yang memperhatikan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi penyebab anak-anak kayak bermasalah seperti itu, sebenarnya kadang anak tujuannya itu ingin lebih diperhatikan oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya. Nah, maka dari itu kita harus lebih peduli ya terhadap anak tersebut. Nah, kemudian mempraktekkan dengan anak, kemudian mengamati serta menganalisis. Iya betul. Jadi setelah menemukan nanti rencananya mau seperti ini, nah terus saya tentunya mempraktekkan. Nah, sambil mempraktekkan itu saya juga mengamati perkembangan anak tersebut. Tadinya anak itu seperti ini, terus sekarang sudah ada perubahan. Terus ternyata memang anak ini cocoknya ini ya, diperhatikan, cocoknya juga tidak dimarahi, tidak dibandingkan dengan temannya yang lain, seperti itu. Jadi setiap praktek itu saya mengamati dan menganalisis juga hasilnya. Jadi kegiatan ini tadi seperti ini, terus sudah ada perubahan pada anak ini, misalkan pada Mas Ryan. Nah, itu perubahannya sudah ada. Jadi Mas Ryan itu ketika disuruh membersihkan papan tulis yang habis dia coret-coret, itu dia sudah mulai mau kan. Padahal biasanya kalau suruh bertanggung jawab, kalau suruh disiplin itu sulit sekali. Tapi perlahan-lahan, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tentu ia akan bisa. Tentu dia akan mau ya mengikuti nasihat kita. Dan yang terakhir, menemukan pemahaman dan mengambil kesimpulan. Nah, ini jadi setelah melakukan kegiatan, saya bisa menarik kesimpulan. Ternyata semua anak itu sebenarnya memiliki kecerdasannya masing-masing. Terus semua anak juga ini ya memang mereka memiliki masalahnya masing-masing. Akan tetapi kita sebagai orang yang lebih tua, itu kita bisa berusaha lebih peduli terhadap dirinya. Kemudian kita juga mencari stimulasi yang tepat. Kita tidak patah semangat untuk memberikan stimulasi kepada anak tersebut. Terus kita juga mencari cara yang disukai oleh anak, ya disenangi oleh anak. Nah, dengan seperti itu kan akan terjadi ikatan, atau ya anak tertarik sama kita gitu loh. Jadi apa yang kita ucapkan pun anak akan lebih mudah untuk mematuhi. Nah, respon anak senang ya, karena kegiatannya juga seru, menyenangkan. Terus meskipun terdapat kendala seperti anak ada yang tantrum, menangis dan sebagainya, nah itu kita tanganinnya ya udah kita biarin dahulu. Misalkan nangis, ya udah kita biarin nangis terlebih dahulu, tapi kita tetap menasehati ya, kita tetap membujuk, mengajak pelan-pelan, atau mengalihkannya dengan hal yang lain, seperti itu. Nah, hal baru yang saya temukan tentunya ya ini pelajaran yang paling penting ya buat saya. Jadi kita ini tidak boleh memandang sebelah mata seorang anak. Jadi anak itu mungkin memang memiliki permasalahan, tapi kita tidak boleh suudzon. Jadi sebenarnya kalau anak itu lebih diperhatikan, anak itu kita sayangi, tentunya juga anak
kan, mau nurut ya. Jadi kita tidak perlu suudzon terhadap anak ya, karena semua anak itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Anak yang memiliki permasalahan pun, jika kitanya mau menekuni, kitanya mau bersabar, terus kita bisa menyayangi anak tersebut, maka perlahan-lahan insya Allah anak itu akan berubah, akan mengikuti sesuai dengan arahan kita. Nah seperti itu. Terus ini juga ada dokumentasi. Nah seperti ini Mas Ryan sedang mencuci wadahnya, kemudian sedang memeras pom saat itu, kemudian membersihkan papan tulis. Nah kemudian ini anak yang pertama nih, waktu itu saya ajak bermain hula hoop. Terus ketika bermain dia mau membereskan akhirnya. Terus ketika market day seperti ini. Nah terus ada lagi nih yang Arzaguna. Nah dia sebelumnya kan kalau kegiatan itu kan nggak sampai selesai. Nah ini menebalkan huruf sampai selesai, kemudian finger painting juga alhamdulillah sampai selesai. Kemudian dia mau mencuci wadah makanannya sendiri. Nah seperti itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.